Satu malam dengan aksi unjuk rasa mahasiswa dari Perguruan Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMII di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin sore yang diwarnai kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian. Bentrokan terjadi setelah sebagian peserta aksi memblokade Jalan Gatot Subroto sebagai bentuk protes karena tidak ada anggota DPR RI yang menemui mereka. Sebelum kericuhan pecah, massa PMII menggelar aksi simbolis dengan membakar ban dan keranda kayu sambil meneriakkan yel-yel perjuangan serta membacakan sumpah mahasiswa. Kericuhan semakin meluas ketika petugas memadamkan api menggunakan apar, menyebabkan serbuk pemadam memenuhi udara dan membuat sejumlah peserta aksi mengalami iritasi mata serta gangguan pernafasan. Beberapa peserta aksi dan anggota kepolisian dilaporkan mengalami cedera ringan, termasuk seorang mahasiswa yang terkilir dan peserta perempuan yang harus mendapatkan penanganan medis. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini dari depan gedung DPR RI sudah bergabung bersama dengan kami jurnalis Berita 1 Reza Pamungkas di sana. Selamat malam Reza. Reza, bisa digambarkan kepada kami situasi terkini depan gedung DPR RI unjuk rasa mahasiswa, apakah masih terus berlangsung atau sebaliknya sudah membubarkan diri? Ya Anissa, selamat malam pemirsa Berita 1. Saat ini situasi di depan gedung DPR MPR sudah kondusif. Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBMII di depan gedung DPR pada Senin sore sempat terjadi kericuhan. Kericuhan terjadi setelah sebagian peserta tim memblokade Jalan Gatot Subroto mengarah Slipi sebagai bentuk protes karena tidak ada anggota DPR yang menemui aksi mereka. Berdasarkan pantauan, kericuhan terjadi pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat di depan gedung DPR. Sebelum insiden terjadi, massa PBMII menggelar aksi simbolis dengan membakar ban serta keranda kayu. Para peserta aksi kemudian membentuk lingkaran mengelilingi api sambil meneriaki yel-yel. Situasi mulai memanas ketika sejumlah peserta aksi memperluas barisan hingga menutup sebagian Jalan Gatot Subroto yang mengarah Slipi. Langkah tersebut sempat memicu perdebatan antara sesama massa aksi dan pihak kepolisian. Kericuhan pun sempat terjadi dan Kapolres Metro Jakarta Pusat berhasil melerai aksi massa yang sempat terjadi kericuhan. Akhirnya bisa diredam pada pukul waktu 18. Dalam tuntutannya, massa PBMII menuntut evaluasi total Kabinet Merah Putih. Ada 5 tuntutan yang mereka sampaikan. Ya, ini menegaskan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 secara berdaulat, mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, melakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet berdasarkan kompetensi dan otoritas, melakukan pembenahan Badan Gizi Nasional, bubarkan KDMP, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti itu, Anissa. Baik, itu yang menjadi tuntutannya, sangat disayangkan begitu ya, karena jalannya aksi demonstrasi ini diwarnai dengan kericuhan, bahkan juga sempat berjatuhan korban luka ringan, baik itu dari massa aksi maupun juga dari petugas. Nah, lantas apakah pada saat berjalannya aksi demonstrasi ini sempat ada perwakilankah dari pihak DPR yang kemudian menemui para mahasiswa setelah terjadinya kericuhan? Karena kita ketahui sebelumnya memang belum ada dari pihak DPR RI, namun pasca terjadinya kericuhan, apakah pihak DPR RI juga sudah menemuikah dari pihak mahasiswa? Ya, Anissa, berdasarkan pantauan kami hingga malam tadi sekitar pukul 18, pihak dari pimpinan DPR belum ada yang menemui dari massa PBPMI sendiri. Akhirnya massa pada bernegosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri
di depan gedung DPR setelah berbagai negosiasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Seperti itu, Anissa. Baik, terakhir Reza, usai membubarkan diri, apakah Anda mendapatkan informasi lanjutan gerakan yang akan dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya atau cukup sampai dengan saat ini saja, Reza? Reza, baik. Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi bersama dengan Reza. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah Anda sampaikan, rekan Reza Pamungkas, dan selamat kembali bertugas.